puja hadirmu dalam hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Kami rindu Tuhan selalu berada di dalam kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bekerjalah siang hari ini Tuhan bagi setiap kami. Kuasa-Mu yang menjamah. Berkata-katalah, kami membuka hati seluas-luasnya bagi Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan Kau jamah. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi ini. Haleluya. Kami boleh melihat perkara besar dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kami boleh melihat Engkau bekerja sementara kami menaikkan puji-pujian. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami. Kami siap membuka hati, membuka telinga rohani kami. Biarlah firman Tuhan tertanam, berakar kuat di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami akan terus tetap berbuah-buah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang siap terima berkat. Kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya boleh melihat wajah-wajah saudara yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara yakin Tuhan ada di dalam hatimu? Amin. Yuk kita akan angkat tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Siap diberkati. Haleluya. Yuk mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Lalu kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Siap, engkau bisa buka. Kita kalau HP. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan.
Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin masuk di dalam tema kita pada pagi hari ini, yaitu hikmat dalam masa kesesakan. Ya, hikmat di masa kesesakan. Itu perikop dari ayat-ayat yang kita baca tadi, yaitu syukur dan doa. Ya, ucapan syukur dan doa, harapan-harapan, ya, teriakan satu doa Raja Daud. Dari Raja Daud, itu sejak Daud masih sangat muda, ia diurapi oleh Samuel, yang Tuhan perintahkan kepada Samuel. Dan Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Dan pada saat itu Raja Saul yang sedang menjadi raja. Kenapa Tuhan pilih Daud? Karena Daud dikatakan dia berkenan kepada Tuhan. Dia berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah, orang yang sungguh-sungguh hatinya terpaut dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh hatinya berpaut, bersekutu dengan Tuhan sungguh, sehingga Allah melihat hati Daud, sehingga dikatakan bahwa Daud orang yang berkenan. Dan pada saat itu Saul yang menjadi raja, dan Saul digantikan oleh Daud. Kenapa? Karena Saul dia mulai memberontak dan tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, mari kita akan belajar, ya, hikmat di masa kesesakan. Di sini disampaikan bahwa Daud itu menyerukan doanya, dia berteriak minta tolong. Kalau orang yang berteriak minta tolong, tentunya situasi saat itu tidak ada orang yang dapat menolong. Daud menyerukan, Daud berseru minta tolong kepada Tuhan. Karena Daud merasakan satu kesesakan. Kalau di sini dikatakan, dan dia mendengar teriakku minta tolong. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya dalam hidup kita itu kita merasakan, atau bahkan mungkin masa-masa saat ini kita sedang merasa kesesakan. Senantiasa tidak ada orang yang menolong. Bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa menolong. Ya, sehingga kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Di dalam kesesakannya. Saudara dan saya, kalau kita mengalami hal-hal yang sangat menyesakkan hidup kita, diri kita pun tidak bisa menolong. Orang di sekitar kita tidak dapat yang bisa menolong kita. Kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Seperti Raja Daud. Bahkan dikatakan ayat yang ketiga, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ketika dia minta tolong kepada Tuhan, Daud tetap dia percaya bahwa satu-satunya yang bisa memberikan jawaban,
Yang bisa memberikan pertolongan hanya Yesus. Hanya Allah kita, hanya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Daud berkata, dia mengangkat aku dari lubang, dari lumpur, dari lubang kebinasaan. Kalau kita berbicara mengenai lubang kebinasaan, suatu situasi, ya, situasi yang sudah mencekam diri kita. Sepertinya kita mau binasa. Sepertinya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Daud mengalami. Daud yang diurapi Tuhan. Daud yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Daud pun mengalami kesesakan yang berat. Tapi Daud memberikan satu kesaksian bahwa dia yang mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Saudara pernah mengalami yang namanya lubang kebinasaan? Ya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa. Lumpur rawa ini menggambarkan satu keadaan di mana kita sudah tidak bisa bergerak lagi. Bukan lumpur sawah, tapi lumpur rawa. Kalau kita bergerak, justru kita akan makin tenggelam. Ya, makin tenggelam itu yang terdapat di dalam lumpur rawa. Itu gambaran dari ketika kita mengalami kesesakan dalam hidup ini. Kita tidak bisa bergerak. Sepertinya kita mau binasa. Dan Tuhan sudah mengangkat kita dari lumpur rawa. Ketika kita mau bergerak, justru makin ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam. Pernah kita merasakan yang namanya kesesakan. Ya, masalah yang satu, timbul masalah yang lain. Sakit tidak sembuh-sembuh. Timbul masalah, tekanan, bertubi-tubi. Kalau saya bergerak, justru saya akan makin sesak. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk bagaimana kita bisa mengatasi di dalam ketika kita mengalami masa kesesakan dalam hidup ini. Saya belajar dari dua hal dari perikop ini. Yang pertama, kita harus punya hikmat ketika kita ada di dalam masa kesesakan. Dikatakan dalam firman Tuhan, Daud katakan ya, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Itu menggambarkan satu harapan yang pasti. Keadaan apapun saya akan pandang Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapatkan pertolongan. Amin. Ya, belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita di dalam masa kesesakan, yang pertama seperti apa yang Daud lakukan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Itu satu perjuangan yang Daud alami dan Daud lakukan dalam hidupnya kepada Tuhan. Ia membangun satu persekutuan yang kuat. Aku sangat, dikatakan, sangat tidak ada yang lain. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Beda dengan Saul. Ya, ketika Saul menjadi raja, ketika ia mulai diserang oleh Filistin, Raja Saul merasa takut. Raja Saul merasa gentar. Dia melihat bahwa
rakyatnya. Ada yang mulai menyeberang ke seberang. Ada yang mereka bersembunyi di gua-gua. Saul mulai ketakutan. Tapi sayang, ya, Saul membangun kekuatan dirinya sendiri. Saul punya pikiran sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Saul sayang apa yang diusahakan oleh Saul. Saul merasa bahwa ia mempunyai satu kekuatan sendiri. Padahal Samuel berkata, tunggu 7 hari. Engkau terus berdoa. Menanti-nantikan Tuhan. Tetapi Saul tidak sabar lagi. Saul memberontak kepada Tuhan dengan katakan, pikirku, jangan-jangan nanti aku ditinggal oleh rakyatku. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ketika masa kesesakan, kita hidup di dalam masa-masa yang demikian. Lalu kita pakai pikiran kita. Kita pakai logika yang ada dalam diri kita. Lalu kita mulai tidak mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau saya boleh baca di dalam 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasal 13, saya akan membacakan ayat yang ke 13 ya. Mulai ayat yang ke 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang kepadaku Samuel. Ya, diharapkan Samuel untuk ada. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin itu telah berkumpul di Mizpah. Maka pikirku, kata Saul, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri. Ia mulai memberontak. Ia mulai tidak percaya. Ia mulai tidak mengandalkan Tuhan. Ia mulai tidak berdoa kepada Tuhan. Karena merasa mempunyai satu kekuatan sendiri. Tidak menanti-nantikan Tuhan. 7 hari disuruh menantikan Tuhan. Tetapi Saul, dia melupakan perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Saul tidak berkenan kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Sehingga Daud yang dipilih menjadi raja. Tapi saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini belajar ya untuk menanti-nantikan Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat pertolongan, akan mendapat kekuatan. Tetaplah engkau berdoa dan berharap kepada Tuhan dalam hidup ini. Jangan engkau malah bertanya-tanya. Kenapa ini terus terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Mulai menyalahkan orang lain. Itu orang yang tidak sabar menanti. Tetapi Daud di sini menyaksikan bagaimana Tuhan menolong. Ia menjenguk aku, ya. Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mari kita belajar untuk minta tolong kepada Tuhan. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Akan dijenguk,
dijawab oleh Tuhan doanya. Bahkan dikatakan ayat yang ketiga, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Diangkat dari lubang kebinasaan. Yang kita tidak berdaya di dalam menghadapi kesesakan. Kalau dikatakan sudah tidak ada corona lagi. Tetapi kesulitan itu terus terjadi. Ya, selama di dunia ini memang banyak kesulitan dan kesukaran dalam hidup ini. Ekonomi belum pulih kembali. Kalau orang bilang corona sudah enggak ada. Kita percaya ada corona pun Tuhan tetap ada. Dia hadir di dalam hidupmu. Tadi pujian katakan, ku cari wajahmu. Kalau engkau mencari, engkau harus mendapatkan. Karena dia selalu hadir. Makanya dikatakan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nyanyian baru dalam mulut kita. Coba kita bayangin, saya sering merenungkan ya, di dalam puji-pujian. Berapa puluh tahun yang lalu. Kita tuh bisa mengucapkan nyanyian-nyanyian itu dengan mulut kita itu. Sepertinya tidak menghafal, tapi itu keluar dari mulut setiap kita di dalam memuji Tuhan. Saudara boleh lupa masa-masa lalu, tetapi kalau nyanyian, tidak lupa ya. Mungkin ada lirik-lirik yang agak-agak lupa. Kalau lain ditolong, saya juga. Itu iman kita. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Saya percaya apa yang Daud alami, kita akan alami. Amin. Pertama, kita punya hikmat ya untuk menantikan Tuhan. Pasti ada pertolongan, pasti kita diangkat dari lubang kebinasaan. Dan yang kedua, dikatakan ayat yang ke-6, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, kata Daud. Rupanya Daud itu mengingat-ingat banyaknya Tuhan sudah perbuat bagi hidupnya. Mari kita jangan fokus kepada masalah kita, tetapi fokuslah bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Jangan lupa berkat Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, hitung berkatmu satu-satu. Kalau lain ditolong, saya juga pastikan. Orang lain aja ditolong, kita pasti ditolong. Siapa yang percaya kalau Tuhan pasti menolong kita? Amin. Amin. Belajar untuk terus tetap sabar menantikan Tuhan. Dan yang kedua, banyaklah dikatakan. Banyaklah yang telah kau lakukan Tuhan kepadaku. Kita boleh mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita ingat segala apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kalau ingat-ingat masalah, sebenarnya masalah itu mungkin hanya 2, tetapi akan menjadi 5, menjadi 7, karena kita ingat-ingat aja masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau ingat-ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan, ingat tetesan darah Kristus di kayu salib. Ia mengasihi saudara dan saya. Ingat akan besarnya pengorbanan Yesus di kayu salib. Ia yang menebus dosa kita. Ingat kebaikannya ketika aku pun tidak bisa baik-baik. Tetapi Tuhan tetap
mengingat kehadirannya di dalam hidup kita. Banyak kita mengingat tentang apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kita pasti akan diberi kekuatan. Kita akan pasti menjadi kuat di dalam kita mengiring Tuhan. Ya. Daud katakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib, ayat yang ke-6. Dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang sanggup menolong. Hanya Tuhan yang sanggup menebus dosa kita. Hanya Tuhan yang memberi keselamatan bagi setiap kita. Tadi pujian katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia satu-satunya jalan. Dia satu-satunya yang memberikan keselamatan bagi setiap kita. Dia satu-satunya yang menjawab doa-doa kita. Kita mau belajar punya hikmat saat kita dalam kesesakan. Yang pertama, nanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, perbanyaklah. Ingat, ya, perbanyaklah atau banyaklah kita mengingat-ingat bagaimana Tuhan telah menolong kita. Ingat kebaikannya. Ingat tetesan darah di kayu salib. Ingat perbuatannya yang ajaib. Saudara pada pagi ini akan menikmati perjamuan kudus. Ini bagai satu ingatan persekutuan kita dengan Tuhan. Ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya dalam hidup kita. Ingat tetesan darah di kayu salib. Ingat bilur-Nya yang berkuasa menyembuhkan. Ingat apapun yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Seperti apa yang Daud lakukan. Dia perbanyak. Ya, dia perbanyak apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Aku mau memberitakan dan mengatakannya dalam firman Tuhan. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jangan ingat-ingat masalahmu. Ya. Kalau ingat masalah, saya tadi katakan, kalau masalah itu hanya 2, kalau saudara ingat-ingat masalahmu, bisa masalahmu jadi 7. Betul enggak? Tuhan, ini loh gara-gara ini loh gara, bener orang banyak ngomong gini. Oh ya tuh. Nah, masalahnya jadi banyak. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dia perbanyak mengingat akan apa yang telah Yesus lakukan. Apa yang telah Tuhan lakukan. Saudara mau lakukan ini. Ya, nanti-nantikan Tuhan. Dan yang kedua, perbanyaklah apa yang sudah Tuhan perbuat bagi setiap kita. Nah, Yesus mati di kayu salib. Dia sungguh mengasihi saudara dan saya. Ingat kelahirannya. Ingat salibnya. Pengorbanannya. Ingat kasihnya. Mari Bapak Ibu. Kalau kita mau mengingat dan kita mau menanti-nantikan Tuhan. Kita selalu akan dapat kekuatan yang baru. Nyanyian yang baru itu timbul dalam mulut kita. Karena kita merasakan kebaikannya bagi hidup kita. Amin. Mari saya persilakan pelayan mimbar bisa maju ke depan. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikannya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur.
Kalau pada pagi siang ini Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan izinkan untuk kami saat ini. Mungkin kami ada di dalam masa kesesakan. Seperti apa yang Daud alami. Daud yang sudah diurapi Tuhan. Daud pun mengalami banyak masalah. Tetapi kami boleh melihat bagaimana Daud lakukan di masa kesesakannya. Aku menanti-nantikan Tuhan. Aku mau mengingat, aku mau memperbanyak apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Maka kami akan mendapatkan kekuatan. Kami akan terus beritakan tentang Tuhan yang sudah memberi keselamatan. Tetesan darah Kristus dari kayu salib untuk menebus dosa kami. Mengingat bilur-bilurnya Yesus untuk kesembuhan kami. Mengingat pengorbanannya, mengingat tubuhnya yang terpecah-pecah bagi kami. Kekuatan, pengharapan itu akan timbul dalam hati kami. Sehingga iman kami makin dikuatkan. Kami boleh menyaksikan bagaimana apa yang Daud pun alami. Kami juga akan alami. Kami bersyukur pada pagi siang ini Tuhan. Di tengah-tengah kami ada perjamuan kudus. Kami boleh mengingat persekutuan dengan Tuhan. Begitu indah, begitu besar yang kami nikmat akan kasih Tuhan. Haleluya. Berkati setiap kami. Berkati perjamuan kudus yang sebentar kami akan menikmatinya bersama. Dengan penuh keyakinan Tuhan, dengan penuh kepercayaan di dalam hidup kami Tuhan, kami katakan bahwa Tuhan akan selalu beserta kami. Kami katakan bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sepanjang hidup yang telah kami lalui, kami boleh mengingat-ingat begitu banyak hal baik, begitu banyak hal luar biasa yang Tuhan terus kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti hanya sampai di sini, tetapi di dalam setiap waktu kesempatan yang akan datang, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan terus kami nyatakan dalam hidup kami. Pagi ini juga Tuhan kami boleh bersyukur kalau kami boleh kembali diingatkan melalui perjamuan kudus-Mu. Kami tahu Tuhan kasih Tuhan begitu besar atas kami, karya Tuhan begitu besar atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus biar perjamuan kudus ini boleh memperbarui hidup kami Tuhan. Di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, kami mau semakin hari semakin baik lagi di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan
Bahkan kami percaya Tuhan tahu persis kami mungkin datang ke tempat ini dengan membawa bermacam-macam pergumulan, kami datang ke tempat ini dengan membawa bermacam-macam persoalan barangkali Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus kami pulang dengan membawa kemenangan yang dari Tuhan. Kami pulang dengan membawa damai sejahtera yang dari Tuhan, karena Tuhan telah memenangkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami kerjakan ya Bapak, di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, apapun juga Tuhan akan buat berhasil dan beruntung seperti janji firman Tuhan. Kami yang masih sekolah, kami yang masih kuliah, Tuhan akan persiapkan jalan yang baik di dalam masa depan kami Tuhan, karena kami mau mengandalkan Tuhan dengan sungguh di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kegiatan ibadah tengah minggu yang akan kami kerjakan, secara khusus juga Tuhan untuk Jumat Agung besok, dan juga kami akan merayakan kemenangan kebangkitan-Mu Tuhan di dalam ibadah Paskah hari Minggu. Di dalam nama Yesus setiap persiapan yang harus kami lalui, Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Kami percaya ibadah Jumat Agung dan Paskah akan menjadi satu momen buat kami semua Tuhan untuk terus merasakan kebaikan Tuhan, dan kami hidup benar menghargai setiap pengorbanan Tuhan, kemenangan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan berkati juga rencana sekolah minggu yang akan mereka ibadah di luar di KLN minggu depan. Biar semuanya baik, semuanya lancar, anak-anak penuh sukacita, mereka juga boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Juga untuk ibadah kaum muda hari Minggu sore jam 5 di dalam nama Yesus. Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan gerakan hati mereka untuk mereka boleh datang berbondong-bondong ke rumah-Mu, merasakan juga sukacita di dalam ibadah persekutuan kaum muda Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Doa pagi yang kami kerjakan setiap hari, Tuhan juga hadir tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kegiatan doa pagi ini Tuhan, ketika anak-anakmu berdoa, kami juga tahu mereka tidak berdoa untuk keperluan mereka, mereka juga berdoa untuk gereja ini Tuhan. Maka kami percaya ketika setiap hari kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi program gereja ini, di dalam nama Yesus Tuhan tolong gereja akan terus maju, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setelah ini kami akan kembali pulang, Tuhan menyertai kami. Damai sejahtera dan sukacita kami bawa pulang ke rumah. Tuhan memberkati kami dalam kegiatan kami setelah ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan menyertai kami di dalam setiap persekutuan ibadah yang akan datang. Kami juga kembali datang dengan sukacita, dengan semangat ke rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan sebagai dalam tangan-Mu. Kami juga teringat Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit dan tidak bisa bergabung dengan kami. Di dalam nama Yesus kami bersatu hati dari tempat ini berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan akan mereka terima, pertolongan Tuhan akan mereka terima saat ini juga oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, bahkan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab setiap seluruh doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat kedua tangan kita di dunia. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah menyertai Bapak Ibu pulang ke rumah mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali